Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajah sebuah kapal legendaris, Doulos Post The Ship Hotel. Kapal penumpang tertua yang syarat akan nilai sejarah. Dari kapal pengangkut barang hingga menjadi hotel mewah yang penuh cerita. And 100% of the profits is very unusual, but that is his will for us. So we don't mind. Yeah, we are very happy. It's a willing and very happy sacrifice. Wah, pemirsa, ini pemandangan yang kita lihat dari balkonnya kamar ya. Aduh, nggak bisa, gagal. Di balik kemegahannya tersimpan warisan sejarah dunia, harapan, dan kisah kemanusiaan yang tetap hidup. Jadi dulunya kapal ini pernah dijadikan sebagai perpustakaan dan mengelilingi beberapa negara ya. Dan ini merupakan nama-nama volunteernya pada saat itu. Wow, pemirsa, akhirnya kita sampai juga di hotel kapal satu-satunya di Indonesia. Ini dia. Jadi usianya sendiri sudah lebih dari 100 tahun ya. Dan hotel yang satu ini kerap dijuluki sebagai Titanic yang masih hidup. Dan yang membuat saya takjub, karena posisinya yang dikelilingi oleh lautan, membuat pemandangan di sekitarnya menjadi semakin menakjubkan. Dan saya juga penasaran ya, kira-kira bagaimana experience selama berada di sini, dan bagaimana cerita di balik kapal yang sudah berusia ratusan tahun ini. Wah, yuk ikuti saya. Nah, jadi kapal ini tuh dibangun pada tahun 1914 di Amerika Serikat, 2 tahun setelah Titanic. Tahun 2008, kapal ini tuh mendapat penghargaan dari Guinness Book of Record ya, sebagai kapal penumpang tertua yang masih berlayar. Pemirsa, ini pemandangan yang kita lihat dari balkonnya kamar ya. Dan kalau kita lihat di bagian sana tuh ya, kita bisa melihat pemandangan laut lepas yang begitu indah. Kemudian ada mercusuar yang saat ini memang tak lagi digunakan, tapi bentuk fisiknya masih ada sampai saat ini. Berada di sini rasanya seperti sedang berlayar menuju suatu tempat. Bentuk asli kapal memang masih dipertahankan untuk menjaga nuansa aslinya. Selanjutnya, saya menuju dek paling atas kapal. Pemirsa, kali ini saya akan menuju ke bagian depan kapal ya, atau yang biasanya disebut sebagai forecastle. Dan fun fact-nya ya, bagian sana di paling ujung itu adalah salah satu spot favorit biasanya bagi wisatawan untuk mengabadikan momen di tempat ini. Yuk. Nah, ini dia spot favoritnya. Kita ada di ujung depannya kapal. Wah. From the highest mountain to the deepest well, I never thought I'd be the one to tell. It's so easy. Wah, gimana? Udah mirip belum nih sama dengan epicnya Rose dan Jack di film Titanic? Jadi, kapal ini tuh memiliki panjang mencapai 130 meter, lebar 16 meter, dan berat ini mencapai 6.800 ton. Tentunya ada banyak aktivitas ya yang bisa kita lakukan selama di sini, salah satunya tur museum kapal. Pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Adri ya, sales manager di sini. Dan setelah ini saya juga akan diajak berkeliling-keliling dan tur di dalam kapal ini ya, Pak ya, boleh Pak? Betul. Oke, yuk pemirsa. Ini adalah museum.
Ini adalah museumnya pemirsa. Ruang mesin. Ruang mesin kapalnya. Ruang mesin kapal. Tapi ini masih berfungsi lah nggak? Mesinnya sama sekali sudah tidak berfungsi. Oke. Jadi ruang museum ini tidak ada yang kita renovasi. Jadi kita Oke. biarkan dia seasli mungkin. Asli mungkin. Tujuannya adalah agar Wow. para tamu-tamu kita dimanapun bisa benar-benar menikmati dan melihat ruang mesin kapal yang asli itu seperti apa. Seperti apa sih? Nah, seperti ini pemirsa. Ya. Saya takjub sekali ya saat melihat seluruh bagian kapal yang ada di sini. Terlihat kompleks namun sangat menakjubkan. Ya, ini adalah jantung kapal sekaligus penopang seluruh operasional kapal. Kekuatannya 18 silinder, memiliki 18 silinder dengan ketinggian 2 lantai. Jadi Ruang mesinnya ada 2 lantai? Yes, jadi di lantai atas itu masih bagian dari mesin ini, Mhm. di mana silinder headnya berada. Oke. Gitu. Nanti kita coba explore di lantai 2 juga. Pemirsa, jadi semua mesin-mesin yang ada di sini itu masih sangat asli ya. Menaiki kapal besar berulang kali, namun ini perdana ya bagi mereka, termasuk saya juga melihat ruang mesin kapal secara langsung. Fungsinya adalah workshop atau bengkel. Ini adalah bengkel, Betul. ini adalah bengkelnya pemirsa. Melakukan perbaikan ya bagian-bagian kapal. Nah, itu gambar para kru. Merry Christmas. Dan ini masih ada telepon lama ya di sini. Berarti ini full antik semua ya Pak ya? Antik, barang-barang antik. Untung orangnya nggak antik. Selama tur saya dibuat terkesima oleh dinding yang bertuliskan nama dan negara para volunteer saat kapal ini dijadikan sebagai perpustakaan terapung. Oke, nice. Pemirsa, ini adalah nama-nama dari volunteer ataupun kru-kru yang pernah bekerja di sini ya Pak ya. Jadi dulunya kapal ini pernah dijadikan sebagai perpustakaan dan mengapung. mengelilingi beberapa negara ya. Dan ini merupakan nama-nama volunteernya pada saat itu. Jadi pada saat mereka datang ke sini, mereka sangat terharu melihat memori yang masih tersimpan nih sampai saat ini di sini. Oh ya, kapal ini dulunya berlayar dengan beberapa nama sesuai dengan fungsinya. Dibangun pada tahun 1914 di Amerika Serikat dengan nama SS Medina. Kapal ini awalnya digunakan sebagai kapal pengangkut bawang. Dalam masa layanannya tahun 1948, nama kapal berganti menjadi SS Roma mengangkut para peziarah. Yuk, kita akan explore Kita ke lantai? ke deck 4. Oke, kita akan menuju ke deck 4. Kemudian bertransformasi sebagai kapal pesiar, bahkan mendapat penghargaan sebagai kapal penumpang kelas 1 pertama di dunia tahun 1953 dengan nama MS Francace. Nah, ini adalah part yang paling saya tunggu-tunggu ya, bisa melihat ruang kemudinya kapal. Yuk kita naik ke atas. Ini dia. Jadi kapal sebesar ini kemudinya cuma segini doang untuk mengontrol arah kapal. Sementara yang ini untuk kecepatan. Oh, ini untuk kecepatan. Yes. Jadi kalau kita lihat di sebelah sini, ya, ini ahead artinya maju ke depan. Yang merah ini astern, astern itu mundur ke belakang. Slow, half atau full speed. Oke, yang ini? Gitu. Ini kompasnya. Ini kompasnya. Ya, penunjuk utara, selatan, barat, dan timur. Dan yang ini? Yang ini adalah penunjuk arah. Jadi cara kerjanya, kalau kita lihat kaca ini kan kecil banget gitu ya. Karena mereka patokan utamanya adalah alat ini. Oke. Misalnya kalau sekarang kita di Bintan menuju ke Jakarta, di map mereka akan tahu Jakarta itu koordinatnya di berapa. Oh. Nah, setelah tahu angkanya berapa, misalnya di sini kita lihat di angka 350 ya. Nah, berarti angka 350 ini dia harus berada di titik merah ini terus. Nah, jadi saat kapal berjalan, kalau bergeser, kemudi ini mengembalikan lagi. Oke, berarti harus selalu mengikuti titik Betul. koordinat. Dengan nama MS Francace, hingga akhirnya dikenal dunia sebagai MV Dulos, sebuah perpustakaan terapung terbesar
pada tahun 1977. Nah, sekarang kita menuju ke bridge. Jadi bridge ini untuk mengontrol sisi kapal kiri dan kanan. Oke. Nah, kalau kita lihat di belakang, ini ada cerobong. Nah, kapal ini menggunakan satu cerobong. Kalau kita lihat Titanic, Titanic itu pakai 3 cerobong. Nah, kalau ini satu cerobong. Dek paling atas dulunya digunakan oleh para kapten kapal. Namun kini disulap menjadi kamar yang begitu indah. Nah, kalau sebelumnya kita sudah tur bagian dalam kapal, sekarang kita sudah ada di bagian luarnya kapal. Doulos Pos berasal dari bahasa Yunani. Doulos berarti serf atau pelayan, sementara pos berarti cahaya. Jadi Doulos Pos berarti pelayan bagi orang-orang yang membutuhkan dan mencoba berbagai cahaya lewat program charity. Wow, pemirsa, ini saya benar-benar dibuat kagum ya. Ternyata setelah berbincang panjang, hasil dari hotel ini Keuntungannya ternyata digunakan untuk membantu orang lain ya, ya, Pak ya. anak-anak yatim. Benar, luar biasa. Regardless of their language, race, and religion. Terlepas dari mereka suku bangsanya apa, agamanya apa, dan kebangsaannya apa. Selama mereka butuh, kita akan bantu. Masih awet ya. Betul. Pemirsa, ini adalah propeller ya, Pak ya. Propeller, ataupun baling-baling yang membuat kapal ini bisa bergerak, dan ini masih asli dari Masih 1914 sampai sekarang masih begitu terawat nih. Ada berapa diameternya ada, Pak? 5 meter. Sekitar 5 meter 5 ya. meter, ya. Besar sekali. Setiap sudut kapal ini senantiasa membuat saya takjub akan kegagahannya. Setelah ini, saya akan mengajak pemirsa untuk menikmati berbagai aktivitas menarik. Kita awali dari berkarang. Saya beruntung sekali ya, karena aktivitas yang satu ini hanya bisa dilakukan saat air laut sedang surut. Nah, di sini kita akan mengenal berbagai jenis hewan laut ya, seperti kerang, kepiting, hingga berbagai jenis karang. Tak hanya berkarang, ada banyak aktivitas seru lainnya yang bisa kita nikmati. Mulai dari eco golf, melempar bola bakso ke laut untuk dijadikan sebagai pakan ikan. Karena kita ada di kapal, jadi memang kebanyakan aktivitas yang saya coba ini disesuaikan dengan tema maritim. Jadi bagaimana cara melemparkan kepalan ini, apa ya namanya, bola ini ya, ke lubang yang ada di sana. Tentu, ini tuh jadi pengalaman yang berbeda ya, pemirsa. Aduh, nggak bisa, gagal. Sebelum malam tiba, saya juga tak ingin melewatkan kesempatan ya, berenang dengan pemandangan langit sore, ditemani semilir angin laut yang menenangkan. Oke. Gitu. Terima kasih, Kapten. Sama-sama. Malam ini kita tutup dengan menyantap hidangan istimewa khas rice tafel. Nah, bagian dari rice tafel juga kita sudah menyiapkan menu list. Dan pastinya, setiap tamu akan dikenakan selendang dan tanjak khas budaya Melayu. Di mana berbagai macam hidangan Indonesia ini disajikan secara berurutan. Oh ya, rice tafel ini berawal dari tradisi perayaan mewah pejabat perkebunan Belanda di Hindia Belanda untuk menjamu tamu penting dan menunjukkan kekayaan serta kekuasaan selama masa kolonial. Tradisi ini sekaligus menjadi bentuk akulturasi budaya makan yang cukup unik ya, antara Indonesia dan juga Belanda, atau biasanya dikenal sebagai Indo-Dutch. Rasanya benar-benar sangat melokal, pemirsa.
Pagi perlahan memperlihatkan keindahannya. Secangkir teh hangat menjadi teman yang sempurna untuk mengawali hari ini. Setelah itu saya mencoba salah satu menu yang cukup unik, sup bawang. Sebuah sajian istimewa yang menjadi cikal bakal dari kapal bersejarah ini. Tak hanya itu, saya juga berkesempatan berbincang dengan beberapa pengunjung ya. Ada Sain dan Niels dari Denmark. Ini pengalaman pertama mereka pemirsa. So what do you think about this place, about this ship hotel? It's very nice. We like it. It's a funny story and a good story, and we like it a lot. It's a bit crazy, and that's what we like. Wow. The craziness. Yeah, that's funny. That's funny. Yeah. Can you say hi in the camera? Hai. Bagi saya, Dolos Pos tak hanya sekedar hotel. Ia adalah saksi perjalanan penuh cerita. Cerita itulah yang mempertemukannya dengan Sir Erik, pemilik sekaligus penggagas hotel kapal yang satu ini. Again, is the call of God, yeah. Call of God ya, panggilan Tuhan. Yeah. Okay. So the motivation is because we want to obey lah. As a Christian family, when we hear from God, we just obey His calling, yeah. And 100% of the profits is very unusual, but that is His will for us. Okay. So we don't mind, yeah. We are very happy. It's a willing and very happy sacrifice. It is the pleasure that my family and I get, to be able to do a little bit for society, the people who are less advantaged, So maybe ada orang miskin, ada orang penyakit, whatever it may be, maybe for education, to help the young children, orphans, tak ada bapa, tak ada ibu punya, ya. So when we do that, the joy that myself and my family get from that work, that really continue to motivate us. Yeah, and because when we do that, we are also obeying what God has called us to do. Yeah. Saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan sosok seperti Sir Erik, sosok yang ramah dan menyenangkan. Semoga cerita dan perjalanan beliau beserta keluarganya bisa menjadi berkat serta teladan bagi orang banyak. Setelah ini saya akan mengajak pemirsa ya untuk bertemu dengan teman-teman dari Bintan Resort selaku pengelola kawasan wisata terpadu Lagoy Bintan. Nah, jangan kemana-mana ya. Oh iya, pemirsa tahu, kawasan wisata Lagoy ini dikelola oleh PT Bintan Resort Cakrawala. Berbagai usaha juga telah dilakukan ya untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan. Salah satunya ekowisata mangrove. Ini peta kita untuk susur mangrove. Warisan cagar budaya. Jadi dulunya mangrove ini sebelum kemerdekaan ya Bang ya? Bang Bakti. Iya, boleh. Jadi katanya sebelum kemerdekaan pemirsa, masyarakat lokal ini tuh menebang mangrove untuk dijadikan arang ya. Benar. Jadi masih ada peninggalan tungku arang nanti di sini dan kita akan lihat nanti di sana ya Bang. Betul. Mangrove-nya udah berapa puluh tahun kalau yang sekarang? Operasionalnya ini atau kalau Usia mangrove usianya kita? ini udah 80 tahun lebih. Karena ini udah ekosistemnya udah sangat mangrove. Sangat terjaga, sangat lebat banget mangrove-nya kayak gitu. Oke, dan saya juga tidak sabar ingin melihat seindah apa sih Bintan mangrove. Yuk Bang. Boleh, kita langsung. Yuk pemirsa. Nah, susur mangrove kali ini akan memberikan pengalaman yang seru ya selama sekitar 30 menit menyusuri aliran Sungai Sebong sepanjang 6,8 km ditemani rindangnya pepohonan mangrove dan suasana alam yang menenangkan. Kita memang sebagai master developer dari kawasan Bintan Resort itu sendiri. Jadi di Bintan Resort sendiri memang sejak awal kita sangat concern terhadap sustainability. Oleh sebab itu
kita punya berbagai macam destinasi yang memang menerapkan standar sustainability begitu. Termasuk susur mangrove ini merupakan salah satu bentuk dari sustainability itu sendiri gitu kan. Ini merupakan tur ekowisata yang dimana kita sama-sama juga di sini melibatkan masyarakat dalam tur ini gitu kan. Dan di samping itu kalau kita lihat sendiri, kami punya salah satu program untuk terus menjaga sustainability di kawasan kami. Salah satunya itu namanya adalah Bintan Resorts Green Initiative. Jadi Bintan Resorts Green Initiative ini adalah usaha untuk menggalang aksi, kemudian juga edukasi dan juga pendampingan, terutama kepada masyarakat sebenarnya untuk menjaga lingkungan. Dan tentu kalau kita bicara pariwisata sangat erat kaitannya dengan lingkungan. Kita nggak bisa pisahin itu. Sebelum dikembangkan menjadi kawasan wisata ya, ini masyarakat Teluk Sebong awalnya menggantungkan hidup dari mangrove dengan cara menebangnya dan dijadikan arang berkualitas ekspor. Ini dia ada dapur arang. Jadi ini dapur arang yang dulunya dipakai masyarakat untuk membuat arang dari batang-batang mangrove yang ada di sini nih. Dan usianya ini udah sangat tua sekali. Tua sekali ya, dari zaman sebelum kemerdekaan tuh pemirsa. Sebagai kawasan pesisir, mangrove memang memegang peran yang sangat penting ya, menjadi rumah bagi beragam biota laut, kemudian penahan abrasi, menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, sumber penghidupan masyarakat nelayan, serta destinasi wisata. Akar napas dan akar tunjang yang rimbun nih, ini juga menjadi tempat berlindung bagi ikan kecil dari para predator, tempat bertelur dan tempat berkembang biak. Berasa lagi di mana ya kan, gitu. Masuk ke dunia lain kan. Wow, pemirsa, pemandangan di sini tuh benar-benar indah sekali ya. Jadi mangrove yang usianya 80 tahun itu akan seindah ini. Semakin ke dalam tuh semakin sempit dan mangrove-nya semakin mengerucut ya, Bang. Benar. Wah, saya takjub sekali ya menyaksikan rimbunnya vegetasi mangrove di kawasan ini. Bahkan sejak tadi kita juga bisa melihat ya, ada begitu banyak buat wisatawan yang kerap lalu lalang nih di sekitar kita. Dan mereka sama seperti saya, excited sekali. Ini menjadi penutup perjalanan saya di Kepulauan Riau, namun membuka ruang bagi kenangan yang abadi. Sampai jumpa.